Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Zarka Azura dengan NIM G00252235 dari kelompok A8. Di sini saya akan membuat video laporan anatomi. Dimulai dari yang organ genitalia maskulina terlebih dahulu. Nah, jadi di organ genitalia maskulina di sini yang akan dijelaskan adalah yang penis, skrotum, dan juga testis. Untuk yang penis dan skrotum itu termasuk organa eksterna dan untuk yang testis itu termasuk organa interna. Nah, untuk yang penis, jadi penis ini adalah organ yang fungsinya sebagai alat kopulasi. Nah, penis ini terdiri dari pars fixa dan juga pars libera, yang dimana untuk pars fixanya itu ada crus penis dan kok sorry dan bulbus penis, yang dimana Krus ini dia bakal berlanjut di pars liberanya menjadi corpus cavernosa dan juga untuk yang bulbus dia bakal diteruskan di pars liberanya menjadi corpus spongiosum dan kemudian menjadi glans penis. Kemudian di penis ini juga ada lapisan berupa jaringan ikat dalam yang membungkus ketiga korpus tadi. Dari dua corpora cavernosa dan satu corpus spongiosum, yakni ada fascia bak. Lanjut untuk yang selanjutnya ada skrotum, yang dimana skrotum ini terdiri dari 10 lapisan, yang mana dari terluar dimulai dari kulit, kemudian dilanjutkan ke fascia dartos dan musculus dartos, lalu ke fascia spermatica externa, kemudian ada musculus cremasterica, lalu fascia spermatica interna, kemudian tunica vaginalis, yang lamina parietalis, lalu lanjut ke yang lamina visceralis. Setelah itu lanjut ke tunika albuginea, kemudian tunika vasculosa, dan terakhir ada substansia dari testis. Eh, nah, skrotum ini dia tuh berfungsi sebagai termoregulator karena di dalamnya itu terdapat pematangan dari sel sperma. Nah, selanjutnya ini ada testis. Testis ini merupakan organ primer yang dilapisi oleh tunika vaginalis dan juga tunika albuginea. Di dalamnya itu terdapat tubulus seminiferus contortus, yakni tempat dibentuknya sperma atau terjadinya spermatogenesis, yang kemudian dia bakal bermuara ke rete testis. Dan kemudian dikumpulkan di dalam mediastinum testis. Untuk pematangan dari spermanya ini seperti yang tadi sudah dibilang dia dipengaruhi oleh eh skrotum karena skrotum itu sebagai termoregulatornya. Yang selanjutnya adalah jalur dari perjalanan sperma. Jadi, sperma itu dia mengalami perjalanan yang di mana dari eh, dimulai dari pertama dia diproduksi dulu di tubulus seminiferus. Nah, setelah itu dia bakal masuk ke tubuli erecti dan kemudian ke jejaring saluran retitestis. Nah, setelah itu dia bakal dikeluarkan melalui ductuli efferens menuju ke epididymis, di mana disinilah tempat spermanya bakal disimpan. Lalu spermanya bakal dimatangkan juga. Setelah itu dia bakal kan disimpan di epididymis. Nah, ketika sedang ejakulasi, dia tuh bakal didorong ke vas deferens, yang kemudian dia bakal naik melalui kanalis inguinalis sebagai bagian dari funiculus spermaticus. Nah, pada saat dalam panggul, vas deferensnya itu bakal bergabung dengan saluran dari glandula vesiculosa atau vesicula seminalis membentuk ductus ejaculatorius. Nah, setelah itu sperma akan masuk ke uretra pas prostatica melewati pars membranosa hingga ke pars spongiosa dan akhirnya kemudian keluar melalui ostium uretra externum. Selanjutnya untuk klinis, di sini ada tiga yang bakal dibahas, ada torsiotestis, varikokel, dan
BPH. Untuk yang pertama, torsi testis ini adalah pada saat terjadi puntiran pada funikulus spermaticus yang mengakibatkan berhentinya aliran arteri testikularis. Ini tuh adalah salah satu kegawat daruratan bedah. Secara anatomis biasanya dipicu oleh bell clapper divertimi atau testisnya itu jadi tidak terfiksasi dengan baik pada tunika vaginalis. Untuk yang selanjutnya ada varikokel. Varikokel ini merupakan pelebaran vena pada plexus pampiniformis. Secara anatomis, 90%-nya itu terjadi di sisi kiri karena vena testis kiri masuk ke vena renalis kiri dengan sudut 90 derajat, yang dimana itu menyebabkan tekanan hidrostatik lebih tinggi dibandingkan dari sisi kanan. Lalu yang ketiga ada BPH atau benign prostatic hyperplasia. Ini tuh adalah pembesaran pada zona transisional di prostat. Nah, karena zona ini melingkari uretra, pembesarannya langsung menjepit saluran kencing, menyebabkan gejala sulit BAK dan perasaan tidak lampias pada saat sedang mengeluarkan urin. Baik, selanjutnya lanjut ke organ di sistem oropoetika. Jadi sistem oropoetika itu secara garis besar ada 4 organ, ada ren atau ginjal, kemudian ada ureter, lalu ada vesika urinaria, dan ada uretra. Jadi dari sistem oropoetika ini dia bakal menjaga homeostasis tubuh melalui ekskresi sisa metabolisme. Untuk organ yang pertama yakni ren atau ginjal. Jadi ren ini adalah organ retroperitoneal yang tugasnya itu menyaring darah di unit fungsionalnya yang bernama nefron. Itu terdapat di ginjal. Dimana di nefron ini dia bakal uh, ada glomerulus, tubulus contortus, kemudian ada ansa Henle, yang dimana dia bakal melakukan penyaringan dari urin sebelum dia jadi urin yang dikeluarkan. Kemudian ada ureter, yakni saluran muskular yang menghubungkan ginjal ke kandung kemih atau vesika urinaria. Di ureter ini ada otot polos yang dimana otot polos ini dapat melakukan gerak peristaltik untuk mendorong urin ke bawah agar bisa keluar. Selanjutnya ada vesika urinaria atau kandung kemih. Di vesika urinaria ini terdapat kantong otot polos yang disebut dengan musculus detrusor yang dia itu dapat meregang. Jadi pada saat terisi dia bakal meregang-meregang. Nah, di dasarnya itu terdapat trigonum vesicae, yakni area segitiga yang sangat sensitif terhadap regangan dan infeksi. Lalu yang terakhir ada uretra, yakni saluran untuk pembuangan urin. Pada pria, uretra itu jauh lebih panjang dan melintasi prostat serta penis, sedangkan pada wanita itu sangat pendek, hanya sekitar 4-5 cm. Nah, inilah menjelaskan kenapa wanita itu lebih sering terkena infeksi saluran kemih. Selanjutnya, arah aliran urin. Jadi urin itu yang pertama diproduksi melalui filtrasi glomerulus, kemudian reabsorpsi dan sekresi di tubulus ginjal. Awalnya kemudian urin itu bakal terkumpul di kaliks minor dan kemudian mengalir ke kaliks mayor. Lalu kemudian dikumpulkan di pelvis renalis. Nah, kemudian dari situ urin itu bakal turun melalui ureter. Nah, jadi ada 3 penyempitan anatomis ureter yang biasanya ini bisa jadi tempat terjadinya sumbatan batu atau iritasi. Yang pertama ada uretero-pelvic junction, kemudian ada pelvic brim, dan terakhir ada uretero-vesical junction. Untuk yang materi selanjutnya yakni ada dasar pelvis or pelvic floor. Nah, jadi dasar pelvis ini dia adalah struktur yang menopang dari lambung viscera. Khususnya di sini kan yang sering bahasnya ada organa genitalia dan juga organa di sistem oropoetika. Nah,
Komponen utamanya itu pertama ada diafragma pelvis. Yang dimana diafragma pelvis ini isinya adalah muskulus-muskulus. Ada muskulus levator ani, lalu ada satu lagi ada muskulus coccygeus. Kemudian selanjutnya, oh ya, otot-otot tadi dia itu bakal harus bisa berelaksasi secara maksimal pada saat kepala janin turun. Ini ada membrana perine dan juga spasium perine profundum. Jadi di sini, jadi membrana perine itu adalah fasia tebal yang berbentuk segitiga melekat pada kerangka tulang arcus pubicus. Lalu di sini itu, sorry, membrana perine ini terletak horizontal dan ke arah di arah anterior itu terdapat celah kecil di antara membrana dan ligamentum pubicum inferius. Kemudian di atasnya itu berhubungan dengan suatu ruangan tipis yang disebut dengan spasium perine profundum. Dan di spasium perine profundum ini terdapat lembaran otot rangka yang berfungsi sebagai sphincter, terutama untuk uretra dan sebagai stabilisator tepi posterior membrana perine. Muskulus-muskulusnya yang ada di spasium perine profundum ini ada musculus sphincter uretra externum, kemudian musculus transversus perine profundus, musculus compressor uretra, tapi ini cuma ada di wanita. Dan terakhir ada musculus sphincter uretrovaginalis, ini juga cuma ada di wanita. Selanjutnya ini ada pembagian dua regio, yang dimana jadi areanya ini berupa berbentuk bak tubat yang dibagi oleh garis imaginer antara tuber ischiadicum. Untuk yang regio urogenital itu dia isinya ada lubang uretra, dan di cewek ada vagina, kemudian ada membrana perine. Sedangkan yang regio analis dia itu isinya ada anus dan fossa ischioanalis yang isinya itu adalah lemak. Selanjutnya adalah perbedaan antara pelvis pada pria dan juga pelvis pada wanita. Jadi untuk yang pelvis pada wanita itu cenderung bentuknya itu idealnya lebih bulat agar pada saat persalinan bayinya itu bisa mudah keluar. Sedangkan pada pria itu cenderung lebih dia itu lebih tinggi untuk yang pelvisnya, kemudian sudut antara di simfisis pubisnya di tengahnya itu yang pada laki-laki itu lebih lancip. Sedangkan yang cewek itu lebih lebar. Kemudian untuk os, sorry, untuk tulang pelvisnya yang wanita itu dia lebih tipis dan tidak kuat biar bisa lebih lentur pada saat persalinan, sedangkan yang pria itu sebaliknya lebih tebal dan lebih kuat. Terus untuk bentuk arkus pubisnya kalau pada wanita itu membulat, sedangkan pada pria itu sempit. Lalu spina ischiadicanya itu kalau wanita tidak terlalu menonjol, sedangkan pada pria itu lebih menonjol. Selanjutnya ada ini bidang Hodge. Nah, bidang Hodge ini digunakan untuk memantau kemajuan dari persalinan. Untuk bidang Hodge yang pertama itu setinggi pintu atas panggul, kemudian bidang Hodge kedua itu sejajar dengan Hodge satu setinggi pinggir di bawah simfisis. Kemudian untuk yang bidang Hodge 3 itu sejajar dengan Hodge satu juga setinggi spina ischiadica. Jika kepala janin sudah di sini titiknya maka kepala itu sudah masuk ke panggul. Lalu yang terakhir ada bidang Hodge 4, dia sejajar dengan Hodge 1 juga setinggi ujung tulang ekor atau os coccygeus. Baik, yang terakhir ini ada teknik episiotomi, di mana ini tuh berupa sayatan bedah pada perineum untuk mencegah adanya robekan spontan yang tidak beraturan. Anatomi yang sangat dijaga di sini adalah centrum tendineum perine.
Jika area ini rusak parah tanpa penanganan yang tepat, ini dapat menyebabkan prolaps dari organ panggul atau inkontinensia di masa depan. Baik, sekian laporan laporan praktikum dari saya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.